dengan saya Yanti Wiana. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai deret geometri tahingga. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 11. Pengertian dari deret geometri tahingga adalah suatu deret geometri yang banyak suku-sukunya tidak terbatas ya atau tidak berhingga. Nah, di sini tentu saja deretnya merupakan deret geometri ya. Misalnya suku pertamanya A, karena dia deret geometri berarti suku berikutnya dikalikan R ya. Dikalikan R kembali jadi A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 dan seterusnya. Tidak berhingga ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan rumus jumlah dari deret geometri tak berhingga? Nah, di sini kita mengambil rumus jumlah n suku pertama dari deret geometri untuk rasionya, harga mutlak rasionya kurang dari 1 atau rasionya terletak antara negatif 1 dan 1 ya. Jadi pecahan negatif ya lebih dari negatif 1 atau pecahan positif kurang dari 1 ya. Rasionya itu rumusannya adalah A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya rumusan ini. Nah, kemudian kita pecah pecahan ini ya. Yang ini pecah. Nah, jadi A dibagi 1 min R. Ini dikalikan 1 min R pangkat N. Nah, sekarang jika N mendekati tak berhingga ya, jadi banyaknya suku mendekati tak berhingga ya, maka R pangkat N ini pun akan mendekati 0. Artinya seperti ini. Kalau misalnya kita ambil pecahan ya, pecahan karena di sini kurang dari 1, berarti pembilang akan lebih kecil ya dari penyebut. Jadi misalnya di sini 2/3 misalnya gini ya. Atau 1/3, 1/4 dan seterusnya. Pembilang nilainya akan lebih kecil dari penyebut. Nah, karena kurang dari 1. Nah, ini kalau 2 dipangkatkan tak berhingga, dibagi lagi dengan 3 yang lebih besar dari 2 dipangkatkan tak berhingga, maka ini akan mendekati 0 nilainya. Ya, sehingga di sini kita punya A dibagi 1 min R, ya, dikalikan 1 dikurangi 0. Ya, sehingga rumusan dari deret geometri tak berhingga untuk jumlahnya ditentukan dengan S tak berhingga, seperti huruf S tidur ini ya. Simbol tak berhingga itu ditentukan dengan A dibagi 1 min R, di mana A-nya adalah suku pertama dan R-nya adalah rasio. Atau lebih populer itu biasanya orang-orang mengatakan rumus air gitu ya. A dibagi 1 min R. Nah, jadi seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa deret geometri tak berhingga itu hanya dapat dihitung atau mempunyai jumlah ya, dinamakan deret konvergen itu untuk rasio dengan harga mutlaknya kurang dari 1 ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Misalnya saya punya kertas ya, kertas, lalu ini dipotong kertasnya ya dengan cara dikalikan setengah atau dibagi 2. Kemudian bagian yang sudah terbagi dibagi 2 lagi dan seterusnya ya. Nah, ini pecahan-pecahan ini kalau kita gabungkan kembali ini akan menjadi sebuah kertas utuh. Artinya kalau rasionya ya terletak antara min 1 sampai dengan 1, maka deret ini bisa dijumlahkan atau mempunyai jumlah ya. Tetapi kalau rasionya ya, harga mutlak rasionya lebih dari 1, maka deret geometri tahingga ini tidak mempunyai jumlah atau dinamakan dengan deret divergen ya. Karena kalau kita perhatikan ini misalnya suku pertama ya, kemudian membesar, membesar, membesar. Nah, ini akan sulit untuk dijumlahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi syarat deret geometri tak berhingga bisa dijumlahkan ya. Harga mutlak rasionya kurang dari 1 atau rasionya bernilai antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi bisa pecahan negatif lebih dari min 1 atau pecahan positif ya kurang dari 1. Nah, itu untuk rumusan dari jumlah deret geometri tahingga. Kita lihat contoh persoalannya ya. Diketahui deret geometri 1/2 ditambah 1/6
ditambah 1/18 dan seterusnya ya. Tentukan jumlah deret tersebut. Nah, di sini kita akan tentukan dulu kebutuhannya ya. Suku pertamanya adalah 1/2. Rasionya kita bisa ambil dari perbandingan suku kedua dengan suku pertama. Ini bisa diambil berarti 1/6 banding 1/2. Jadi 1/6 dikalikan 2/1 atau 1/3 ya. Nah, ini rasionya di sini 1/3 ini adalah kurang dari 1 ya, kurang dari 1, sehingga deret ini bisa kita jumlahkan ya. Nah, tuliskan rumusannya terlebih dahulu ya supaya tidak salah perhitungan, yaitu A dibagi 1 min R gitu ya. A nya substitusikan 1/2 dibagi 1 dikurangi 1/3 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2 dibagi 3/3 dikurangi 1/3 berarti 2/3 ya. Jadi hasilnya 1/2 dikalikan 3/2. Jadi jumlah dari deret ini adalah 3/4 ya. Nah, ini contoh pertama bisa kita hitung karena rasionya 1/3 kurang dari 1 ya. Oke, di contoh yang kedua. Suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 10 ya. Jadi jumlahnya 10 dan suku pertamanya 5. Tentukan rasio dan jumlah 4 suku pertamanya ya. Di sini yang diketahui dari soal ya, jumlah tak hingga. Jumlah tak hingganya adalah 10, suku pertamanya adalah 5 ya, dan 4 suku pertama, berarti N di sini adalah 4. Pertanyaan pertama adalah rasio ya, yang ditanyakan adalah rasio. Nah, di sini karena yang diketahui adalah rumus jumlah tak berhingga, maka kita mulai ya dari rumus jumlah deret tak berhingga. A dibagi 1 min R ya. Kita substitusikan jumlah tak berhingganya adalah 10, A nya adalah 5 dibagi 1 min R. Kali silang, ini 10 kali 1 10 dikurangi 10 R sama dengan 5 ya. Jadi di sini 10 R itu adalah 5. Jadi rasionya adalah 5/10 atau rasionya adalah 1/2. Rasionya 1/2 ya. Nah, kemudian setelah kita ketemu rasionya ya, yang ditanyakan berikutnya adalah jumlah 4 suku pertamanya. Berarti di sini jumlah sukunya tertentu ya, hingga. Sehingga kita gunakan rumus jumlah deret geometri hingga untuk rasio yang kurang dari 1, yaitu Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Ya. Berarti di sini S4. Suku pertamanya adalah 5. 1 dikurangi rasionya tadi kita punya 1/2. N-nya adalah 4. Dipangkatkan 4 dibagi 1 dikurangi 1/2 ya. Jadi di sini 5, ini 1 dikurangi setengah adalah setengah. 5 dibagi setengah itu dapat 10 ya. Dapat 10, 5 dibagi setengahnya berarti di sini hasilnya adalah 10 dikalikan 1 dikurangi 1/2 dipangkatkan 4 berarti 1/16 ya. 2 pangkat 4-nya adalah 16. Jadi di sini 10 15/16. 10 dengan 16 dibagi 2 ini dapat 5, ini dapat 8. Jadi kita punya 75/8.
Ini kalau kita ubah ke pecahan campuran adalah 9/3/4. Ya. Nah, itu adalah contoh yang kedua ya. Jadi dari diketahui jumlah tak berhingganya ada 10 jumlahnya, suku pertamanya adalah 5. Yang pertama ditanyakan adalah rasio. Kita gunakan rumus jumlahnya, ketemu rasionya. Kemudian lanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu mencari jumlah 4 suku pertamanya menggunakan rumus deret geometri hingga. Karena di sini diketahui n-nya adalah 4. Itu di contoh yang kedua. Berikutnya di contoh yang ketiga. Suku pertama, suatu deret geometri 24 lebihnya dari suku kedua. Dan jumlah tak hingga deret tersebut adalah 54. Tentukan rasio dari deret tersebut ya. Oke, jadi kita tentukan dulu di sini. Suku pertama kalau kita simbolkan dengan U, ini adalah bisa U1 ya. U1 nilainya adalah 24 lebihnya dari suku kedua. Jadi suku kedua ditambah 24 ya. 24 lebihnya dari suku kedua. Jadi U1 itu U2 ditambah 24. Atau bisa kita pindah ruas, U1 dikurangi U2 sama dengan 24. Nah, U1 kalau kita simbolkan dengan A, berarti U2-nya adalah A kali R. Sama dengan 24. Di ruas kiri kita bagi dengan A, jadi dapatnya A dikalikan 1 dikurangi R, ya, sama dengan 24. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian, diketahui di sini, jumlah tak hingga deret tersebut adalah 54. Jadi, jumlah tak hingganya adalah 54. Nah, berarti kita gunakan rumus jumlah tak berhingga. A dibagi 1 dikurangi R sama dengan 54. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Nah, di sini kita akan coba menggunakan konsep rasio. Sebenarnya ini banyak cara ya, ini hanya salah satu saja. Berarti kita bandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Ya, di sini berarti A dikalikan 1 min R dibagi dengan persamaan keduanya adalah A dibagi 1 min R ya. Tuh. Nah, nilainya 24 banding 54. Nah, ya. Ruas kiri kita selesaikan ya di sini. Berarti A dikalikan 1 min R ya. Ini bertukar ya. Berarti dikalikan 1 min R dibagi A ya. Nah, ini bisa disederhanakan 24 dibagi 54-nya masing-masing dibagi 6 ya. Jadi 4/9. Nah, ini A habis dibagi ya. Jadi kita punya 1 dikurangi R pangkat 2 nilainya adalah 4/9. Itu ya. Nah, ini bisa kita tentukan di sini dikuadratkan ya. 1 dikuadratkan 1. Nah, ini caranya adalah kalikan 1 dengan negatif R lalu dikali 2. Jadi min 2R. Kemudian suku yang keduanya dikuadratkan, min R dipangkatkan 2 adalah R pangkat 2. Yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri bisa ya, min 4/9 sama dengan 0. Supaya tidak pecahan ya kita kalikan dengan 9 setiap suku. Jadi di sini kita punya 9 min 18R ditambah 9R kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Kita susun 9R pangkat 2 ini menjadi sebuah persamaan kuadrat min 18R. 9 dikurangi 4-nya adalah 5. Dengan 0 kita faktorkan.
kita pecah 9R kuadratnya 3R dikali 3R ya. Kemudian ini dikalikan ujung dengan ujung harus 5. Kita coba di sini min 5. Di sini min 1. Kita cek ya. Ini perkalian dalam yang berdekatan, min 5 kali 3 adalah min 15. 3 kali min 1 adalah min 3 ya. Min 15R min 3R cocok ya. Di sini ada min 18R ya. Jadi di sini kita punya rasio yang pertama adalah 5/3. Atau rasio yang kedua adalah 1/3. Nah, karena di sini ya merupakan persoalan deret geometri ya, tak berhingga ya, maka ya syaratnya ingat, rasio itu harga mutlaknya harus kurang dari 1 ya. Jadi yang 5/3 ini tidak memenuhi ya. Maka di sini yang memenuhi rasionya adalah 1/3. Nah, itu untuk contoh persoalan dari contoh 3 ya. Jadi sebenarnya mungkin ada cara yang lain, tapi ini adalah salah satu cara saja dengan menggunakan konsep rasio ya. Oke, itu contoh yang ketiga. Berikutnya kita lihat aplikasi ya atau penggunaan deret geometri tak berhingga ya. Di contoh yang keempat, gambar berikut menunjukkan ayunan tali yang diberi bandul besi. Panjang lintasan yang ditempuh pertama kali adalah 48 cm ya. Panjang lintasan berikutnya adalah 7/8 panjang semula dan seterusnya ya. Jadi setelah mengayun sejauh 48 ya. Nah, kemudian setelah dia lintasan berikutnya setelah berayun itu 7/8 kalinya gitu ya. Nah, berarti di sini 48 ini sebagai suku pertama. 48 sebagai suku pertama karena panjang lintasannya berikutnya adalah 7/8 ya. Dari panjang semula berarti 7/8 ini sebagai rasio. Nah, kemudian tentukan panjang lintasan ya yang ditempuh bandul tersebut sampai berhenti. Nah, ya. Jadi sampai berhenti itu kan kita tidak tahu ada di suku keberapa ya. Jadi kita katakan ini adalah tak berhingga deretnya ya. Tak berhingga deretnya. Jadi di sini kita gunakan rumusan untuk jumlah deret geometri tak berhingga. A dibagi 1 min R ya. Jadi di sini hanya kita substitusi 48 dibagi 1 dikurangi 7/8. Jadi 48 kita kalikan di sini 8/8 dikurangi 7/8 1/8 jadi 48 kali 8. Ini hasilnya adalah 384 cm ya. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh tali tersebut ya, bandul tersebut. Itu contoh yang keempat. Contoh yang terakhir kita lihat di contoh 5. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 25 meter ya dan memantul kembali dengan 45 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Tentukan jumlah seluruh lintasan bola ya. Jadi di sini bolanya dijatuhkannya dari atas ya, bukan dipantulkan dari bawah dulu ya, dari atas dulu setinggi 25 meter. Ya, kemudian memantul 4/5 dari 25 yaitu 20 meter. Ya, setelah memantul, nah setelah 20 meter dia kan balik lagi ke bawah tuh, ya. Dan seterusnya ini di pantulan kedua ada 2 lintasan. Ketika dia memantul dari bawah ke atas, setelah 20 meter jatuh lagi. Nah, ini jadi ada 2 lintasan ini.
satu ketika naik, yang kedua ketika turun, dan seterusnya. Di pantulan ketiga juga sama, ada 2 lintasan ya. Nah, berarti di sini kalau kita menentukan panjang lintasan ya, ini sebenarnya membentuk deret geometri tak berhingga karena kita tidak tahu di suku keberapa dia akan berhenti ya. Nah, kalau kita melihat merujuk pada pantulan yang kedua, itu selalu terjadi 2 lintasan, maka kita punya 2 kali dari deret tak berhingga. Hanya karena di sini kalau kita memakai suku pertamanya adalah 25 ya, di sini kan hanya 1 kali karena dia dijatuhkannya dari atas, sehingga kita kurangi dengan suku pertamanya. Tapi kalau memantulkannya dari bawah, misalnya ya, seperti misalnya bola basket ya, mau memasukkan ke dalam ring, nah itu kan dari bawah gitu ya. Nah, ini tidak usah dikurangi lagi dengan suku pertama, langsung 2 kali panjang panjang lintasannya itu 2 kali dari jumlah deret geometri tak berhingga. Tapi karena ini dari atas ya, berarti ini hanya ada 1 kali lintasannya, maka ini dikurangi dengan A ya. Oke, kita hitung. Ini adalah A dibagi 1 min R dikurangi A ya. Suku pertamanya kita pakai 25, 1 dikurangi rasionya 4/5, dikurangi suku pertamanya 25, 2, berarti ini 25 dibagi 1/5 ya, berarti di sini 25 dibagi 1/5 ya, dikurangi 25. 25 dikalikan dengan 5 ya, 125 ya. Jadi ini 250 dikurangi 25. Jadi panjang lintasannya di sini 225 meter secara keseluruhan. Nah, ini ada khusus ya, khusus untuk persoalan ini ada tips ya, atau cara cepatnya di sini. Nah, ini ketentuannya adalah panjang lintasan ditentukan dengan ketinggian jatuh pertama kali dikalikan jumlah perbandingan ya, atau jumlah rasio dibagi selisih rasio atau selisih perbandingan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang tadi itu kita bisa tentukan ya, jatuh pertama kali kan di 25 meter ya, di 25 meter. Jadi di sini 25 dikalikan, nah ini jumlah rasionya berarti 4 ditambah 5 9, selisihnya dimulai dari yang besar, berarti 5 dikurangi 4 1 ya. Jadi 25 dikalikan 9 itu adalah 225 meter. Hasilnya sama ya. Ini untuk persoalan aplikasi dari deret geometri tak berhingga. Untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat.